Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 agama 2 ya. Kembali lagi bertemu dengan ibu di sini dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis dengan tema 3 yaitu menghayati keotentikan Al-Qur'an. Sebelum memulai pelajaran, ibu ingatkan kembali untuk berdoa agar materi yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke dalam jiwa dan sanubari kita ya, agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan kita kali ini, ibu ingin bertanya, sebenarnya yakin gak sih kalian dengan Al-Quran yang saat ini kalian baca? Apakah kalian benar-benar meyakini bahwa Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW? Atau memang apakah Al-Quran itu tetap terjaga keasliannya dari dia diturunkan sampai kepada kita saat ini dengan melalui jangka waktu 14 abad? Jika jawabannya iya, maka kalian juga harus punya dasar. Atas dasar apa kalian meyakini bahwa Al-Quran yang kalian baca saat ini adalah benar-benar Al-Quran yang otentik, yang terjaga keasliannya, yang benar-benar memang tidak mengalami perubahan sama sekali ya, tidak dipalsukan, kemudian tidak dikurang atau tidak ditambah. Nah, kemudian jika jawabannya ternyata tidak, ternyata kalian muncul ragu-ragu di dalam hati, oh iya ya, jadi selama ini Al-Quran yang saya baca ini asli atau enggak sih? Atau jangan-jangan ternyata Al-Quran yang selama ini saya simpan itu sudah mengalami perubahan di ayat-ayat tertentu, atau misalnya ada penambahan ataupun pengurangan. Karena kan beberapa tahun belakangan ini ibu sering mendapatkan pesan berantai atau broadcast dari salah satu aplikasi chatting ya, bahwa katanya ada yang berubah dalam Al-Quran, ada ayatnya yang berubah, kemudian ada artinya yang berubah, ada nama surah yang berubah. Itu sebenarnya benar atau tidak sih? Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keotentikan atau keaslian Al-Quran itu sendiri dari dia diturunkan sampai kepada saat kita pada zaman ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ayat ini sebenarnya sudah menjelaskan, sudah memaparkan secara gamblang bahwa Al-Quran ini kan memang benar-benar Allah yang menurunkan, dan memang Allah juga yang akan menjaganya bagaimanapun caranya ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran, kemudian bagaimana Al-Quran itu mulai dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar, dan selanjutnya mulai dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, sehingga sampai sekarang ini tulisan Al-Quran yang sampai kepada kita lebih dikenal dengan Rasam Utsmani atau tulisan Utsman, karena pada saat selesainya pembukuan Al-Quran itu adalah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian salah satu yang terjaga keotentikannya adalah keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup manusia. Itu merupakan salah satu kemukjizatan Al-Quran ya, bahwa sepintar apapun orang, setinggi apapun ilmu tentang tata bahasanya, dia tidak akan bisa menyamai atau meniru membuat ayat atau membuat syair-syair seperti yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 33 sampai 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsim mithlih
in kanu shadiqin. Artinya, ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya atau Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Pada ayat ini Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang tidak beriman terhadap kebenaran Al-Quran. Allah memberikan tantangan kepada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa membuat dan merangkai kata-kata seindah yang ada di dalam Al-Quran? Maka ditantanglah mereka oleh Allah untuk mendatangkan atau membuat hal yang semisal dengan Al-Quran jika memang mereka adalah orang-orang yang benar. Artinya silahkan, kata Allah, buktikan saja kalau memang kalian benar bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad, maka buktikan. Karena orang-orang Arab pada zaman itu terkenal dengan kepandaian mereka dalam menyusun kata atau menyusun syair. Sehingga kata Allah, jika memang kalian adalah orang yang benar, maka ya sudah, datangkan saja sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Buatlah sesuatu yang kata-katanya, yang kandungannya, yang susunannya yang mirip dengan Al-Quran. Kemudian ada lagi surah Al-Isra ayat 88. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Artinya kan sudah jelas sekali Allah mengatakan bahwa silakan manusia dan jin itu berkumpul, sehebat apapun jin, sepintar apapun manusia, mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran ini. Nah, ini adalah salah satu janji, salah satu bukti bahwa Al-Quran ini kan benar-benar asli, benar-benar otentik, tidak ada yang bisa menyamai dan tidak ada yang bisa membuat yang sama persis dengan Al-Quran. Selanjutnya ada surah Hud ayat 13. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlih muftarayatin wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang yang benar. Ada lagi surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, jika dalam surah Hud tadi Allah menantang orang-orang yang mengatakan Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad untuk membuat 10 surah saja. Nah, sedangkan di Al-Baqarah ini tidak 10, satu saja surah yang semisal dengan Al-Quran. Dan silakan ajak siapa saja, ajak orang-orang yang kamu pikir bisa menolong kamu selain Allah jika kamu memang orang yang benar. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Nah, dari beberapa surah tadi Allah dengan gamblang ya memberikan tantangan kepada orang-orang yang tidak membenarkan Al-Quran bahwa silahkan kalau kalian tidak percaya dengan Al-Quran, kalau kalian tidak beriman dengan Al-Quran, maka
buat saja Al-Quran tandingan misalnya ya, yang semisal, atau jangankan 1 biji Al-Quran ya, diperkecil lagi oleh Allah 10 surah saja, tapi ternyata 10 surah itu tidak ada yang sanggup, kemudian diperkecil lagi 1 surah saja. Kalau misalnya ada yang sanggup dari kalian membikin, silahkan bikinlah Al-Quran seperti yang kalian inginkan, tapi dengan mengumpulkan orang-orang yang bisa menolong kalian selain Allah, begitu ya. Nah, kemudian saat ini beberapa waktu yang lalu, seperti yang Ibu katakan di awal, Ibu sering mendapatkan broadcast atau pesan berantai bahwa telah beredar Al-Quran palsu, ada ayatnya yang ditambah, atau nama surahnya yang dirubah, atau artinya yang dirubah. Itu semestinya kita tidak harus serta-merta langsung percaya begitu saja dengan kabar-kabar yang seperti itu. Karena dalam proses pencetakannya untuk di Indonesia sendiri ya, Al-Quran, proses pencetakan Al-Quran ini sendiri sangat diawasi dengan ketat oleh Kementerian Agama ya. Jadi ada 3 kali proses dalam pencetakan Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran itu dicetak bentuk hurufnya dulu, sebagaimana penulisan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman ya, tidak ada titik, tidak ada harokat. Nah, seperti itu yang pertama, yang awalnya itu tahap pertama. Kemudian setelah selesai tahap pertama, bentuknya sudah selesai, baru dikoreksi, dicek dulu apakah ada yang salah. Kalau misalnya ada salah, ya sudah diulang kembali, baru dilanjutkan ke tahap kedua. Misalnya sudah tidak ada kesalahan, dilanjutkan ke tahap kedua, itu baru dikasih titik, baru diberi titik satu persatu ya. Jadi kan prosesnya tidak langsung misalnya dicetak langsung Al-Quran itu semua. Tapi itu tadi yang pertama bentuknya dulu, kemudian setelah dikoreksi, setelah dicek, setelah benar semuanya, dilanjutkan ke tahap kedua, diberi titik. Setelah diberi titik, dicek kembali apakah ada yang salah. Jika salah berarti diulang dari awal. Jika sudah benar maka akan dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu diberi harokat atau baris. Nah, sehingga kemungkinan kesalahan dalam pencetakan Al-Quran ini sangat kecil karena prosesnya tadi berulang kali. Kalaupun misalnya dalam pencetakan barisnya itu ada yang salah, berarti ya diulang lagi dari awal. Ya, begitu. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan Al-Quran yang beredar di pasaran, tidak perlu khawatir bahwa ini jangan-jangan saya kebeli Quran yang palsu nih. Insya Allah tidak ya, karena yang di pasaran itu sudah masuk dalam pengecekan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, begitu ya. Baiklah anak-anak ibu semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu yang bisa kita amalkan nantinya ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola hidup bersih dan sehat, sering-sering cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai masker jika kalian keluar rumah, hindari kerumunan dan usahakan untuk tidak bepergian dulu ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa belajar sebagaimana mestinya di kelas seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.